Perkenalkan, nama saya Ida Haryanti. Saya adalah mahasiswa Universitas IPB Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional. Mata kuliah Ekonomi Internasional. Nama Ida Haryanti, NPM 1221249, dosen pengampu Bu Alifta Lutfia Az-Zahra SEMPD. Selanjutnya, pengertian dari pertumbuhan ekonomi sendiri adalah pertumbuhan ekonomi itu merupakan prioritas utama suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah harus menerapkan beraneka macam kebijakan ekonomi yang bisa mencapai tahap pertumbuhan ekonomi dan mencontohkan tahap kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan cara melakukan perdagangan internasional. Selain itu, pertumbuhan ekonomi itu bisa dilihat dari impor dan ekspor yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan UMKM Indonesia juga berperan vital dalam pertumbuhan ekonomi, yang mana karena UMKM terletak berbentuk kegiatannya bisnis dengan menawarkan berbagai peluang bisnis, meningkatkan investasi, menyerap lebih banyak pekerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan pemerataan pendapatan dengan tujuan untuk mempromosikan distribusi yang efisien dan pembangunan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi bisa diartikan sebagai indikator ekonomi yang paling umum untuk menggambarkan kemajuan suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi sendiri menunjukkan adanya pertambahan nilai tambah yang lebih besar daripada periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi itu dihitung dari persentase pertumbuhan penduduk, yaitu pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga konstan dalam suatu tahun terhadap tahun sebelumnya. Bisa juga pengertian pertumbuhan ekonomi itu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara, cara berkesinambungan yang menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat. Salah satu yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah kegiatan dari perdagangan internasional. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu peningkatan dan perkembangan nilai produk domestik bruto atau PDB yang terjadi dari waktu ke waktu guna meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yang ditandai dengan peningkatan fasilitas kepada masyarakat dan perkembangan produksi barang dan jasa. Jenisnya dari pertumbuhan ekonomi itu ada PDB tadi, produk domestik bruto, ekspor, pajak, dan nilai tukar. Pertumbuhan ekonomi itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada pengeluaran pemerintah, yang kedua ada kemiskinan, ketiga tingkat pengangguran terbuka, yang keempat investasi. Dari faktor keempat ini dapat mempengaruhi adanya pertumbuhan ekonomi. Bisa di negara Indonesia ataupun negara luar negeri itu bisa dipengaruhi pertumbuhan ekonomi. Biasanya pertumbuhan ekonomi itu identik pada negara yang masih berkembang. Tarafnya itu masih berkembang, belum ke negara maju. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi itu tidak bisa terlepas dari yang namanya perdagangan internasional.
perdagangan internasional sendiri itu merupakan usaha yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara warga atau suatu bangsa dengan warga negara lain, ataupun adapun warga sendiri itu dimaksud meliputi antar perorangan dengan pemerintah suatu negara ataupun pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Intinya, perdagangan internasional itu dilakukan oleh warga negara yang satu dengan warga negara asing atau luar negeri untuk menjalin usaha dalam praktik perdagangan internasional. Bisa juga perdagangan internasional itu diartikan sebuah proses jual beli yang terjadi antara orang satu dengan orang yang satunya lagi, itu dari negara satu ke negara yang satunya lagi. Ini itu terjadi karena adanya saling ketergantungan satu sama lain. Dalam pengertian perspektif Islam, perdagangan internasional sendiri itu bisa diartikan sebagai proses pertukaran barang dan jasa serta berbagai elemen produksi lainnya ke beberapa negara guna mencapai keuntungan bagi berbagai pihak yang melakukan pertukaran. Nah, teori perdagangan internasional itu ada 3. Teori Adam Smith, terus model Ricardian, sama yang ketiga itu adalah model Hexer-Ohlin. Terus teori perdagangan itu ada 3. Saya jelaskan sedikit. Untuk teori Adam Smith itu menjelaskan bahwa perdagangan internasional itu adalah memfokuskan pada keuntungan mutlak yang menyatakan bahwa suatu negara akan memperoleh keuntungan apabila mampu memproduksi barang dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan negara lain. Itu menurut model Adam Smith. Kalau menurut model Ricardian itu menjelaskan bahwa perdagangan internasional itu lebih memfokuskan teorinya itu kelebihan komparatif dan mungkin merupakan konsep paling penting dalam teori perdagangan internasional, yaitu mengkhususkan dalam memproduksi apa yang mereka miliki itu yang paling baik untuk diproduksi, tidak seperti model lainnya. Berarti yang menjadi keunggulan itu yang harus diproduksi. Terus menurut model Hexer-Ohlin itu, kalau menurutnya itu sebagai alternatif dari model Ricardian dan dasar kelebihan komparatif, yaitu mengesampingkan kompleksitasnya yang jauh lebih rumit. Model Hexer-Ohlin tidak membuktikan prediksi yang lebih akurat. Maksudnya itu tidak mau mencampurkan antara yang Adam Smith dan Ricardian. Dia itu mengesampingkan hal-hal yang rumit, berarti harus memberikan hal-hal yang mudah sesuai dengan solusi yang ingin dicapai dalam praktik perdagangan internasional. Selanjutnya, perdagangan internasional itu intinya mencakup ekspor dan impor. Perdagangan internasional sendiri itu dibagi menjadi 2, yakni perdagangan barang atau fisik dan perdagangan jasa. Perdagangan jasa antara lain itu meliputi transportasi, perjalanan atau travel, asuransi, dan jasa konsultan asing. Nah, faktor pendorong melakukan perdagangan internasional itu yang pertama, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengusaha untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Nah, ini faktor yang
dilakukan untuk perdagangan internasional. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan dan penguasaan pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Yang keempat itu adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Terus adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Terus adanya kesamaan selera terhadap suatu barang, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Nah, manfaat perdagangan internasional sendiri yang pertama itu bisa meningkatkan cadangan valuta asing, devisa negara. Yang kedua, realokasi sumber daya produksi itu diversifikasi produk, output, dan internal return to scale. Yang ketiga, manfaat perdagangan internasional yang ketiga itu dapat mencukupi kebutuhan akan barang-barang dan jasa yang tidak diproduksi di dalam negeri. Yang keempat, menciptakan efisiensi dan spesialisasi, mendorong inovasi, menjalin kerjasama dan persahabatan antar negara. Yang kelima itu memperluas lapangan pekerjaan. Yang terakhir itu adalah mendorong alih teknologi. Itu adalah manfaat perdagangan internasional. Ya, faktor penghambat perdagangan internasional itu apa? Yang pertama, faktornya tidak amannya suatu negara. Kalau negaranya sedang tidak aman, terjadi peperangan, itu pasti akan menghambat terjadinya perdagangan internasional. Yang kedua, kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan ini harus sesuai, harus jelas kebijakannya, tidak boleh bimbang ataupun kebijakannya itu tidak jelas. Yang ketiga, tidak stabilnya kurs mata uang asing itu menjadi faktor penghambat perdagangan internasional. Yang keempat, kualitas sumber daya manusia itu yang rendah. Sumber daya manusianya yang rendah itu bisa menghambat perdagangan internasional. Yang kelima, itu bisa adanya perbedaan nilai mata uang antar negara. Nah, itu terjadi perbedaan nilai mata uang antar negara, itu bisa menjadi penghambat dari perdagangan internasional. Jadi kesimpulannya, dari manfaat perdagangan internasional sendiri itu dapat berupa kenaikan pendapatan negara, cadangan devisa, transaksi modal, dan bertambahnya kesempatan kerja. Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi itu adalah adanya pertumbuhan ekonomi yang disebut dengan produk domestik bruto atau PDB. Nah, selanjutnya itu ada dampak positif perdagangan internasional. Dampak positifnya itu ya perdagangan internasional itu dapat menguntungkan negara yang mengekspor maupun sebagai pengimpor. Negara-negara yang mengekspor mendapatkan akses ke pasar, sedangkan negara-negara yang mengimpor itu menikmati kemudahan memperoleh barang yang mereka butuhkan. Jadi dampak positifnya apa? Itu dapat memperkuat ikatan persahabatan internasional. Yang kedua, bisa menjadikan negara itu lebih sejahtera. Yang ketiga, aliran pendapatan bagi kas negara, nanti masuknya ke kas negara. Yang selanjutnya keempat itu membuat produktivitas dan spesialisasi. Yang kelima itu barang-barang yang berkualitas tinggi yang tidak diproduksi di dalam negeri dapat dinikmati oleh warga atau warga negara melalui perdagangan internasional.
Selain dampak positif, ada dampak negatif. Dampak negatif perdagangan internasional yang pertama ada keterikatan suatu bangsa atas bangsa lain. Yang kedua, rivalitas dalam perdagangan internasional tidak konstruktif. Yang ketiga, banyaknya industri kecil yang kurang kompetitif telah menutup bisnisnya. Yang keempat, konsumsi masyarakat mengikuti pola yang mirip dengan negara-negara maju. Yang kelima, masyarakat tidak memiliki hubungan yang cukup untuk investasi. Ya, hal ini yang dapat mengakibatkan konsumsi masyarakat yang meningkat. Terus bangkitnya penjajahan ekonomi oleh negara-negara maju. Nah, pengaruh pertumbuhan ekonomi dalam perdagangan internasional itu ya saling menguntungkan satu sama lain dan sangat berpengaruh satu sama lain. Apabila pertumbuhan ekonomi tidak ada perdagangan internasional itu maka akan kurang. Tidak saling melengkapi itu maka akan kurang menguntungkan. Ibaratnya itu dua-duanya harus jalan, antara pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional itu harus jalan bersamaan, saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, contoh perdagangan internasional yang dilakukan negara Indonesia dengan negara lain itu contohnya apa? Indonesia mengimpor kedelai ke negara Asia Tenggara, contoh ke negara Asia, bisa Thailand, bisa Malaysia, karena produksi kedelai dalam negeri masih kurang mencukupi untuk kebutuhan produksi. Kedua, Indonesia itu mengekspor minyak mentah ke luar negeri, contohnya di Eropa. Ketiga, Indonesia itu melakukan ekspor minyak kelapa sawit di negara-negara Eropa. Yang keempat, ekspor mobil dari perusahaan Ford ke Indonesia. Indonesia mengekspor mobil. Indonesia juga melakukan impor sepeda motor dari Jepang. Contohnya ada sepeda motor Honda dan sepeda motor Scoopy. Yang merek-merek Honda itu adalah ekspor dari negara Jepang. Ini daftar pustaka dari buku atau jurnal yang saya kutip. Ada Rendra Edha Diva 2022, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur dengan pendekatan special regression equity. Satunya jurnal ilmiah ekonomi kita. Rina Syahra, ada Jimmy Hasolowan. Ini adalah kutipan-kutipan dari materi yang saya sampaikan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.